Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas mengenai soal kajian UTS tahun 2024 untuk mata kuliah teori peluang. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini yaitu untuk dua soal terlebih dahulu. Yang pertama, menghitung banyak cara pada suatu kejadian, dan yang kedua yaitu menghitung peluang bersyarat pada suatu kejadian. Langsung saja kita lihat soalnya. Untuk soal yang pertama, tiap mahasiswa harus mengambil mata kuliah fisika, kimia, dan matematika. Apabila seorang mahasiswa dapat memilih 1 dari 3 kuliah fisika, 1 dari 4 kuliah kimia, dan 1 dari 2 kuliah matematika. Dengan berapa cara mahasiswa baru tersebut dapat menyusun programnya? Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, setelah ini akan kita bahas. Oke, setelah kalian kerjakan, kita lihat pembahasannya bersama-sama. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui, ditanyakan, kemudian kita tulis jawabannya. Nah, karena di soal itu diketahui bahwa tiap maba itu harus mengambil mata kuliah fisika, kimia, dan matematika. Nah, kemudian maba ini bisa memilih 1 dari 3 kuliah fisika, kemudian 1 dari 4 kuliah kimia, dan 1 dari 2 kuliah matematika. Dan yang ditanyakan di sini adalah bagaimana banyak cara maba tersebut bisa menyusun program. Untuk jawabannya, karena di sini maba bisa memilih banyak cara untuk matkul dari total keseluruhan, maka di sini kita bisa gunakan aturan kombinasi. Karena memilih cara terhadap matkul ini tidak memperhatikan urutan. Nah, di mana jika teman-teman masih ingat, untuk aturan kombinasi sendiri rumusnya yaitu kombinasi N diambil dari N, di mana rumusnya yaitu N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, karena pada pengambilan matkul fisika itu 1 dari 3, makanya di sini kombinasinya itu 3 diambil 1. Kemudian untuk pada matkul kimia, yaitu kombinasi 4 dari 1. Kemudian pada matkul matematika, di sini diambil 1 dari 2 atau kombinasi 2, 1. Nah, kemudian kita selesaikan. Karena yang ditanya adalah banyaknya cara, maka bisa kita kalikan nilai kombinasi-kombinasi yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu kombinasi 3 dari 1, kita kalikan dengan kombinasi 4 dari 1, kemudian kita kalikan lagi kombinasi 2 dari 1, sehingga didapat 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali dengan 3 dikurangi 1 faktorial. Kemudian dikali dengan 4 faktorial dibagi oleh 1 faktorial dikali 4 dikurangi 1 faktorial. Kemudian kita kalikan lagi dengan kombinasi 21, yaitu 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 2 dikurangi 1 faktorial. Ya, di sini harusnya ada faktorial. Nah, kemudian kita hitung hasilnya di sini. Berarti karena kombinasi 3 dari 1 itu adalah 3, kemudian kombinasi 4 dari 1 itu adalah 4, dan kombinasi 2 dari 1 itu adalah 2. Kita kalikan hasil-hasil ini, maka didapat 24. Nah, jadi banyaknya cara maba untuk menyusun program tersebut itu adalah 24 cara. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini dari 100 siswa yang diwisuda, ada 42 siswa yang belajar matematika. Kemudian ada 68 siswa yang belajar psikologi, 54 belajar sejarah, 22 belajar matematika dan sejarah, 25 belajar matematika dan psikologi, 7 belajar sejarah dan tidak belajar matematika maupun psikologi. Kemudian ada 10 siswa yang belajar ketiga-tiganya nih. Dan yang terakhir adalah 8 siswa yang tidak belajar satupun dari ketiga pelajaran.
Nah, di sini yang diminta adalah apabila seorang siswa ini dipilih secara acak, maka hitunglah peluang bahwa siswa tersebut belajar sejarah, tapi dia juga belajar ketiga mata pelajaran. Nah, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu dengan cara di-pause, kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, karena teman-teman sudah mengerjakan, kita samakan jawabannya. Nah, di sini seperti biasa ya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, ditanyakan, dan dijawab, supaya memudahkan kita untuk mengolah informasi pada soal. Nah, yang diketahui di sini adalah total siswa. Total siswanya tadi itu adalah 100 siswa. Kemudian, yang belajar matematika itu ada 42 siswa. Yang belajar psikologi ada 68 siswa. Dan yang belajar sejarah di sini ada 54 siswa. Kemudian ada yang belajar matematika dan juga sejarah, yaitu sekitar 22 siswa. Kemudian ada yang belajar matematika dan psikologi sebanyak 25 siswa, dan yang belajar ketiganya ada 10 siswa, serta ada juga yang belajar siswa dan ada yang belajar sejarah dan tidak belajar matematika ataupun psikologi, yaitu ada 7 siswa. Nah, ada juga nih yang tidak belajar ketiganya, yaitu sebanyak 8 siswa. Karena pada soal itu yang ditanyakan seorang siswa belajar sejarah dan juga belajar ketiganya, ini artinya kita bisa menggunakan peluang kejadian bersyarat, di mana si siswa ini akan belajar ketiganya dengan syarat siswa tersebut harus belajar sejarah terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini jawabannya. Nah, untuk memudahkan kalian, kita misalkan terlebih dahulu di sini. Misalkan kejadian siswa yang belajar ketiga mata pelajarannya itu adalah sebagai A. Kemudian, kita misalkan kejadian siswa yang belajar sejarah itu sebagai B. Nah, di mana nanti kita akan dapat di sini rumus dari peluang kejadian bersyarat, yaitu peluang kejadian A dengan syarat B harus terjadi terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang bersyaratnya, yaitu peluang B. Nah, karena semua angka yang diberikan pada soal tadi yang diketahui di sini itu adalah merepresentasikan total 100 siswa, maka di sini kita bisa hitung langsung dengan menggunakan jumlah dari ketiganya, yaitu menjadi peluang dari ketiga mata pelajaran dengan syarat sejarah terlebih dahulu yang harus dipelajarin oleh siswa tersebut gitu kan. Maka di sini bisa kita dapatkan nih rumusnya, yaitu jumlah siswa di sini ya, jumlah siswa belajar ketiganya dibagi dengan jumlah siswa yang belajar sejarah. Nah, maka bisa kita peroleh dari hasilnya, yaitu 10/54, di mana tadi 10 ini adalah yang tadi kita udah dapetin nih di sini, yaitu siswa yang belajar ketiganya 10 dan siswa yang belajar sejarah yaitu 54. Jadi bisa kita dapatkan secara langsung yaitu 10/54, atau kita sederhanakan menjadi 5/27. Atau bisa kita bentuk juga ke dalam bentuk desimal atau persentase, yaitu menjadi 18,52%. Nah, jadi di sini peluang siswa yang belajar sejarah juga belajar ketiganya itu adalah 18,52%. Seperti itu. Nah, di sini bisa juga teman-teman gunakan cara yang lain, yaitu dengan diagram Venn ya. Nah, bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Oke. Nah, untuk soal yang selanjutnya di sini silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu karena kita nanti akan membahas 5 soal pada pertemuan di kelas. Nah, ini untuk soal yang nomor 3, silakan kerjakan. Ini untuk soal yang nomor 4, dan ini untuk soal yang nomor 5. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.